Saat ini teknologi digital bukan lagi menjadi pilihan dalam hidup kita, tapi mau nggak mau memang harus kita jalani. Dalam perjalanan digitalisasi sistem administrasi, awalnya sebagai sumber akses dari semua sistem digital, kita dibuatkan KTP elektronik pada tahun 2009. Lalu setelah itu, data kita terintegrasi ke semua sistem administrasinya pemerintah. Resikonya, kita jadi harus selalu patuh pada semua aturan beserta kewajiban-kewajiban kita. Sebab kalau kita nggak patuh, nanti kita sendiri yang akan mendapat kesulitan waktu mengurus urusan yang berkaitan dengan data administrasi kita. Apakah dengan adanya teknologi digital ini cuma kesulitan dan jadi harus patuh pada kewajiban yang kita dapatkan? Tentu saja tidak. Ada juga kompensasinya yang kita dapatkan. Timbal baliknya, kita jadi berhak mendapatkan perluasan akses, pelayanan yang murah, aman, cepat, dan tepat waktu, termasuk dalam berurusan dengan perbankan. Sesuai dengan peraturan pasal 80 Peraturan Bank Indonesia nomor 20/23/PBI tahun 2020, bank juga diwajibkan untuk menggunakan teknologi digital dalam sistem pembayaran dan pelayanannya. Salah satunya dalam melayani kita memproses pengajuan kredit, termasuk kredit rumah subsidi. You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic. Di rumah subsidi ada 3 komponennya, yaitu developer yang membangun perumahannya, pemerintah yang memberikan subsidinya, dan bank yang memberikan kreditnya. Kalau rumahnya sudah cocok, kemampuan untuk membayar angsurannya juga cukup, tapi karena ada sesuatu dan lain hal yang membuat Anda nggak bisa dapat subsidinya, lalu apa solusinya? Light bulb goes off in your head. You say I'm a little odd. I love to make a mess. Guess I'm a little. Selamat malam kawan-kawan yang masih sering mendengar pengalaman orang yang mengeluh mengajukan kredit rumah subsidi itu ribet dan prosesnya lama banget. Tanya dulu, dia ngajuinnya kapan? Karena sekarang pengajuan kredit rumah di Bank BTS sudah digital. Transformasi permudahan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat diwujudkan dalam aplikasi BTN Properti dengan inovasi target waktu prosesnya 151. 151 ini bukan 3 angka kode butut ya. 151 adalah target waktu proses. Angka 1 yang pertama adalah target waktu untuk men-screening data awal yang Anda ajukan, yaitu 1 hari. Angka 5-nya adalah target waktu untuk memverifikasi, menganalisa, dan memproses sampai keluar SP3K atau keputusan kreditnya, yaitu 5 hari. Dan angka 1 yang terakhir, target waktu pencairan kreditnya juga 1 hari. 5 hari waktu proses verifikasi dan analisa itu waktu maksimal untuk pengajuan FLPP dari pemohon yang berpenghasilan fixed income. Tapi kalau untuk pengajuan PNS, pegawai BUMN, dan para pegawai perusahaan blue chip, prosesnya malah cuma 2 hari udah keluar persetujuannya. Sebelumnya Anda harus lihat dulu penjelasan tentang program subsidi rumah tahun 2022 di video saya yang ini, supaya Anda tahu Anda bisanya pakai program yang mana, yang Tapera, FLPP, atau yang BP2BT. Karena kalau ternyata Anda harusnya pakai yang BP2BT, ada proses tambahannya yaitu OTS. Dan proses yang satu ini tentu saja harus dilakukan secara manual. Nanti di video berikutnya kita bahas proses manual apa yang orang bank sebut OTS itu. Jadi cerita tentang proses kredit rumah subsidi ribet dan lama itu nggak salah. Tapi itu dulu, sebelum ada BTN Properti.
Karena dulu yang bisa mengajukan kreditnya juga cuma developernya. Di tangan developernya aja udah ngantri. Terus pas masuk ke BTN ngantri lagi. Makanya lama. Tapi sekarang setelah ada BTN Properti udah beda. Selain nggak ngantri lagi, Anda juga bisa mengajukan sendiri kreditnya, nggak cuma tergantung sama developernya aja. Kalau ada yang mengeluh untuk masuk ke aplikasi BTN Properti susah, mungkin karena masuknya pakai aplikasi yang di-download di Play Store. Jadi lebih ribet, dan waktu mau mengajukan nggak langsung terhubung ke link perumahannya. Makanya Anda masuknya pakai websitenya BTN Properti ya, supaya terhubung langsung ke link perumahannya. Cari dulu perumahannya, tentukan wilayahnya, nanti akan muncul semua data perumahan yang ada di wilayah yang Anda pilih. Lalu klik di gambar rumah yang Anda minati, supaya bisa melihat lebih detail tentang perumahan tersebut. Di sini ada juga nomor kontak developernya. Anda bisa telepon langsung atau kirim pesan aja juga bisa. Kalau mau tahu dulu angsurannya berapa, klik simulasi KPR-nya. Tentukan skemanya, tentukan uang mukanya mau berapa, tentukan juga tenornya mau berapa tahun. Lalu klik hitung. Dan detail simulasi kreditnya akan muncul lengkap dengan perincian biayanya. Untuk rumah subsidi, biaya-biaya yang tercantum di sini bukan kewajiban Anda semua. Ada yang menjadi kewajiban developernya. Kalau pilihan Anda sudah mantap, klik ajukan. Untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat video tutorialnya. Semua linknya saya lampirkan di deskripsi video ini. Jadi Anda tinggal klik aja linknya. Di video ini, saya lihat ada yang komentar, kok nggak ada audionya? Dan komennya sih nggak dijawab juga. Emang apa yang salah kalau videonya nggak ada audionya? Kan perintahnya begini. Tolong ini harus dibuat video tutorialnya ya. Nah, dengar kan? Nggak salah kalau dibuat nggak ada audionya. Kan perintahnya, tolong dibuat video tutorialnya. Bukan disuruh bikin video presentasi atau video pelatihan. Terus salahnya di mana? Lagi pula orang BTN pasti mikirnya kayak gini. Masa gitu aja nggak ngerti sih? Padahal kita pasti emang nggak ngerti juga. Iya kan? Waktu Anda diminta mengupload data diri, nggak usah banyak-banyak. Cukup salah satu aja dulu, KTP atau NPWP aja. Nanti setelah direspon baru dilengkapi lagi datanya. Karena setelah Anda klik ajukan, akan ada adminnya BTN Properti yang menghubungi WA Anda untuk memandu dan meminta Anda melengkapi datanya di WA. Nah, disinilah kelebihannya BTN Properti. Sebab kalau kita menggunakan aplikasi, biasanya yang merespon dan menjawab kan admin robot ya. Tapi di BTN Properti beda loh. Yang merespon admin beneran, bukan admin robot. Ganteng-ganteng lagi adminnya. Serius, saya kan penasaran mau tahu. Saya ini lagi komunikasi sama robot apa sama manusia. Jadi saya video call. Ternyata adminnya orang beneran. Masih pada muda-muda, ganteng-ganteng, dan cantik-cantik semua. Ya masalahnya untuk urusan digital kan memang yang lebih bisa kita andalkan petugas yang masih muda kan. Sebab kalau yang udah tua kan suka marah-marah kalau darah tingginya lagi naik. Jadi kesimpulannya, aplikasi BTN Properti ini berfungsi cuma sebagai pintu masuk. Jadi Anda bisa masuk ke ruangan bank BTN kapan saja dan dari mana saja. Tapi setelah masuk, Anda tetap akan dilayani secara profesional oleh para petugas BTN dan wawancaranya juga by phone. Kalau dulu kan wawancaranya harus tatap muka. Nanti Anda isi aja bisa dihubunginya jam berapa. Dan ini penting, setelah dihubungi adminnya,
Anda cuma punya waktu 2 hari untuk melengkapi datanya. Kalau di hari kedua Anda belum bisa melengkapinya, maka pengajuan Anda akan otomatis tercancel by system. Kalau setelah 2 hari datanya baru lengkap, Anda jadi harus mengajukan ulang lagi dari awal. Makanya, mendingan jangan klik ajukan dulu kalau datanya belum lengkap. Jadi sebelum mengajukan, lengkapi dulu semua datanya dalam bentuk PDF. Supaya lebih simpel, datanya langsung difotoin aja pakai aplikasi scan dokumen supaya bisa langsung dikonversikan ke PDF dalam satu file. Jadi semuanya bisa Anda kerjakan hanya dengan HP Anda. Pertama, siapkan data yang utama yaitu KTP yang sudah elektronik dan NPWP yang valid. Apa aja yang bisa menyebabkan KTP dan NPWP Anda nggak valid? Bisa Anda lihat penjelasannya di video saya yang ini. Langkah kedua, ajukan subsidinya di Sikasep. Gimana caranya mengajukan subsidinya di Sikasep? Lihatnya juga di video yang ini. Sebelum mengajukan subsidinya di Sikasep, Anda harus tahu dulu berapa batas maksimal penghasilan yang bisa dikasih subsidi oleh pemerintah di tahun 2022 ini. Penjelasannya ada di video saya yang ini. Kalau sudah lolos subsidi checkingnya di Sikasep, hasilnya di screenshot di bagian-bagian yang ini, karena harus diupload juga di BTM Properti. Dokumen pribadi lainnya yaitu KK, surat nikah, dan pas foto terbaru. Jangan upload foto lama ya, apalagi yang masih pakai dasi dan topi SMA. Masih terlalu imut kan mukanya. Background pas fotonya polos warna biru atau merah. Untuk dokumen penghasilan, siapkan surat keterangan kerja dan slip gaji 3 bulan bagi yang pegawai atau yang karyawan. Juga foto kantor bagian depan yang ada merek kantornya dan dena lokasi kantornya atau sherlocknya kalau ada. Untuk yang usahawan, surat keterangan usaha dan pembukuan usaha selama 3 bulan, juga foto usahanya dan dena lokasi usahanya kalau ada sherlocknya juga. Siapkan juga rekening koran tabungan 3 bulan terakhir. Tabungannya boleh dari bank apa aja, tapi yang diminta rekening korannya, bukan print out buku tabungannya. Jadi Anda harus datang dulu ke banknya, minta dicetakkan rekening korannya. Gampang kan? Kalau masih males juga dan gak mau ajukan sendiri, ya udah suruh developernya aja, sama aja kok. Karena walaupun developernya yang mengajukan, Anda akan dikirimi email dan otomatis Anda dijadikan usernya juga. Jadi, Anda juga tetap bisa memantau perkembangan prosesnya. Sebaliknya juga begitu. Kalau Anda yang mengajukan, otomatis developernya juga akan dijadikan usernya. Yang penting, target waktunya sama, tetap 5 hari kerja. Intinya dengan diberlakukannya digitalisasi sistem administrasi kepada kita, kompensasinya untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat waktu adalah hak kita. Atas etos kerja yang baik dari Bank BTN, tentu saja kami para developer memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Mudah-mudahan target waktu proses 151 yang sudah bisa dicapai dengan sempurna tidak terkendala kesuksesannya karena proses OTS dan LPA yang memang harus dilakukan secara manual. Karena percuma aja kalau target 1 dan 5-nya sudah tercapai, tapi proses 1 di akhirnya masih stuck terhenti karena lama menunggu proses LPA. Karena di mana ada titik keterlambatan, pasti di situ akan ada pihak yang dirugikan. Proses apa OTS dan LPA yang saya sebut memang harus dilakukan secara manual itu? Apa yang Anda harus persiapkan agar jangan sampai ketika petugas OTS-nya datang ternyata tidak bisa disurvei sehingga harus lama lagi menunggu antrian OTS berikutnya. Nanti kita bahas di video berikutnya. Lalu gimana dan apa solusinya bagi Anda yang tidak memenuhi syarat untuk dapat subsidinya dari pemerintah? Tenang aja, nggak usah hopeless karena ada banyak jalan untuk menuju BTN.
Di BTN ada banyak alternatif KPR non-subsidi yang bisa Anda jadikan solusinya. Kredit rumah yang angsurannya juga kecil dan suku bunganya juga sangat kompetitif, mulai dari 5,99% dengan tenor yang juga bisa sampai 25 tahun. Udah sama ringannya dengan bunga KPR subsidi. Sampai jumpa lagi di video saya yang akan membahas soal proses OTS dan LPA yang harus manual itu. Juga tentang simulasi KPR BTN yang bisa jadi solusi alternatif bagi Anda yang gak bisa dapat subsidinya. Dan tentang KPR Jam Sostek yang punya MLT atau manfaat layanan tambahan untuk rumah Anda. Untuk itu, jangan lupa subscribe agar Anda mendapat pemberitahuannya ketika video saya ditayangkan. Salam sehat dari saya Mariati Wijayadi. Call it what you want it. Jendela rumahmu. I know that it's a